Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pekan yang lalu kita sudah belajar bagaimana menentukan pH asam kuat. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menentukan pH asam lemah. Kekuatan asam ini dapat ditinjau dari derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Apa itu derajat ionisasi? Coba kita perhatikan tayangan berikut ini. Dirumuskan sebagai perbandingan antara koefisien ionisasi dengan jumlah mol zat mula-mula dikali dengan 100%. Kembali pada percobaan sebelumnya. Untuk larutan HCl, jumlah mol HCl mula-mula adalah 15 unit. Kemudian semua mol HCl terionisasi, sehingga nilai derajat ionisasinya adalah alfa sama dengan 15/15 dikali 100% sama dengan 100%. Alfa atau derajat disosiasi adalah perbandingan jumlah mol zat yang terionisasi dengan mol mula-mula atau molaritas zat terionisasi dengan molaritas mula-mula atau jumlah molekul yang terionisasi dengan jumlah molekul mula-mula. Nah, ini contohnya ada 15 molekul mula-mula, kemudian dilarutkan di dalam air, terurai semuanya. Berarti yang terionisasi ada berapa? 15 molekul juga. Maka derajat disosiasinya adalah zat yang terurai 15 dibagi zat mula-mula, ketemunya 100%. Ini untuk asam kuat, maka alfanya 100% atau 1. Nah, ini biasanya tidak disebutkan. Sedangkan untuk larutan CH3COOH, jumlah molekul mula-mula adalah 15 unit. Namun hanya 2 unit molekul yang terionisasi, sehingga nilai derajat ionisasinya adalah alfa sama dengan 2/15 dikali 100% sama dengan 13,33%. Nah, ini untuk asam lemah, ini berbeda keadaannya ya. Ini mula-mula 15, ternyata yang terurai hanya 2 molekul saja. Ini sekedar contoh ya. Hanya 2 molekul saja, berarti alfanya yang terurai 2, mula-mula 15, 13,33%, atau dalam desimal adalah 0,13. Sehingga ciri-ciri asam lemah adalah punya alfa. Kalau asam kuat punya alfa, yaitu 1, dan ini biasanya tidak disebutkan. Contoh-contoh asam lemah ya. Tadi yang pertama adalah asam asetat ya, yang CH3COOH. Nah, ini contoh yang lain adalah asam format. Ini dibuang CH2-nya, HCOOH, atau asam semut. Contoh yang lain, ini kemarin juga sudah saya munculkan, namanya H2S asam sulfida. Namanya asam sulfida, lambangnya H2S. Kemudian berikutnya asam karbonat. Saya rasa cukup ini untuk contoh-contoh asam lemah. Nah, kemudian bagaimana caranya menentukan pH asam lemah? Nah, misalnya ada asam lemah Ha terurai di dalam air menjadi H positif dan A negatif. Misalnya alfanya sama dengan 2% atau 0,02. Nah, ini punya alfa, berarti asam lemah. Misalnya mula-mula konsentrasinya adalah 0,1 m. Ini didesain membuat 0,1 m. Belum ada yang terurai menjadi H positif, belum ada yang terurai menjadi A negatif. Maka yang terurai, yang terdisosiasi ada berapa? Misalnya kalian punya kelereng 20, yang berwarna hijau tua ada misalnya 10%. Berapa buah yang berwarna hijau tua kelerengnya? 10% atau 10/100 kali 20.
berarti prosentasenya dikali Z-nya. Kalau Z-nya ada 0,1, prosentasenya 2%, berarti yang terurai berapa? 2% atau 0,02 kali 0,1 ya. Kalau satu molekul hasilnya 1 H positif, 1 A negatif. Nah, kalau 0,02 kali 0,1 ya hasilnya juga akan 0,02 kali 0,1 dan A-nya adalah aminnya adalah 0,02 kali 0,1 atau 0,002. Sehingga pada saat seimbang akan ada yang berbentuk HA berapa? Ya 0,1 dikurangi yang terurai, 0,1 dikurangi 0,02. Kemudian yang menjadi H positif berapa? Ya tadi hasilnya tadi berapa? 0,002 kali 0,1. Demikian juga aminnya. Maka pH-nya berapa? pH-nya adalah min log 0,02 kali 0,1 sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3. Min log 2 plus min log berarti min log 2 min log 10 pangkat min 3. Min 3 ada minnya jadi 3 plus 3, jadi hasilnya adalah 3 min log 2. Nah, kemudian kalau kita akan membuat kesimpulan, ini 0,02 itu tadi apa? Prosentase alfa. 0,1 adalah apa? Konsentrasi mula-mula. Maka secara umum untuk asam lemah pH-nya adalah min log alfa kali M. Ya, kalau asam kuat A kali M, asam lemah alfa kali M. Alfanya derajat disosiasi atau derajat ionisasi, M-nya adalah molaritas. Contoh, berapakah pH asam cuka yang konsentrasinya 0,05 M dengan alfa 4%? Ya, diketahui CH3COH M sekian, pH 4% atau 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2. Maka kalau ditanyakan pH-nya, kita jawab pH-nya sama dengan min log alfa kali M. 4 kali 10 pangkat min 2 kali 5 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 4. 4 kali 10 kali 5, 20. Sehingga menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Ini nilainya berapa? 3 min log 2.